Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 211210111. Akan mempresentasikan PPT yang berjudul Peran Kepala Sekolah atau Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum PAI. Nah, langsung saja. Poin-poinnya itu yang pertama ada peran guru. Peranan guru sangat penting dalam pengelolaan proses pembelajaran untuk menghadapi tantangan tersebut. Guru harus memiliki beberapa peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran guru sebagai implementer. Apa itu implementer? Implementer yaitu peran guru sebagai mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Guru harus menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, guru hanya sekedar pelaksana kurikulum. Maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru tidak terpacu untuk melakukan berbagai pembaruan mengajar dianggapnya bukan sebagai pekerjaan profesional, tetapi sebagai tujuan rutin atau tugas keseharian. Yang kedua yaitu peran guru sebagai adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP, di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapters lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementers. Selanjutnya ada peran guru sebagai developers. Peran guru sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya, peran guru sebagai research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam melaksanakan perannya sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Listen Study. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tentang kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas
mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisa dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan kepala sekolah sebagai leader akan tercermin dalam sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil dan teladan. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam melakukan peran dan tugasnya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidik di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara melakukan pekerjaannya, serta konstruktif, delegatif, integratif, serta adaptatif dan fleksibel. Sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan sebagai pembaharuan di sekolah. Gagasan baru tersebut misalnya moving class adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersebut yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja disiplin, dorongan penghargaan secara efektif, dan menyediakan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus pula dari pemimpinnya agar mereka dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan profesionalismenya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme tersebut, tenaga kependidikan kepala sekolah harus memperhatikan motivasi para tenaga pendidik dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Selanjutnya kita akan membahas peran kepala sekolah atau madrasah. Yang pertama ada kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator. Ketujuh tugas dan fungsi kepala madrasah harus dilakukan sebagai pendidik dan memberikan contoh teladan kepada guru, staf, dan siswa. Kepala sekolah sebagai edukator. Dalam melakukan fungsinya sebagai edukator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program akselerasi hingga peserta didik yang cerdas di atas normal. Kepala sekolah sebagai edukator harus mampu memberikan contoh kepada para guru tentang bagaimana menjadi pendidik yang baik. Oleh karenanya, kepala sekolah tidak hanya bekerja sebagai pemimpin peserta didik, guru maupun karyawannya, akan tetapi kepala sekolah juga harus terjun di bidang atau ikut serta dalam proses belajar mengajar supaya kepala sekolah terjun
juga tidak hanya memberikan nasihat saja kepada bawahannya, akan tetapi ia juga harus mengetahui bagaimana sebenarnya proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Karena jika tidak demikian, bagaimana kepala sekolah akan meningkatkan mutu dari pendidikan jika kepala sekolah sendiri tidak mengetahui yang sebenarnya apa yang menjadi faktor hambatan dalam pengembangan kurikulum dan faktor pendukung dalam pengembangan kurikulum, sehingga kepala sekolah juga mampu mengambil strategi yang akan digunakan dalam pengembangan kurikulum yang digunakan di sekolahnya. Yang kedua yaitu kepala sekolah sebagai administrator, yaitu kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi personal, mengelola administrasi prasarana, dan mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan tersebut dalam tugas operasional. Kepala sekolah memiliki tugas yang lebih berkenaan dengan implementasi kurikulum di sekolah. Peran kepala sekolah dan guru sangat besar dan merupakan kunci keberhasilan pengembangan kurikulum. Kepala sekolah sebagai supervisor, artinya kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di sekolah. Salah satu hal yang terpenting bagi kepala sekolah sebagai supervisor adalah memahami tugas dan kedudukan karyawan-karyawan satu staf di sekolah yang dipimpinnya. Dengan demikian, kepala sekolah tidak hanya mengawasi karyawan dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan, tetapi ia membekali diri dengan pengetahuan dan pemahamannya tentang tugas dan fungsi stafnya, agar pengawasan dan pembinaan berjalan dengan baik dan tidak membingungkan. Lancar tidaknya suatu sekolah dan mutu tidaknya suatu sekolah tidak hanya tergantung dari jumlah atau kecakapan guru-guru pengajarnya, akan tetapi kelancaran suatu sekolah dan sekolah itu bisa dikatakan bermutu jika pemimpin suatu sekolah dapat melaksanakan kepemimpinannya dan tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, kepala sekolah harus menguasai segala peranannya sebagai kepala sekolah. Meski tidak semua pekerjaan kepala sekolah dilakukannya sendiri, tentunya ada staf-staf pembantu pelaksanaan peranan kepala sekolah. Dengan adanya hal itu, tentunya kepala sekolah harus mampu memberikan contoh kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas, dan kepala sekolah juga harus mampu membina dan mengarahkan kepada bawahannya agar staf melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan suatu usaha para anggota organisasi, serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya
dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dan berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tentang kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjo Sumijo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisa dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan kepala sekolah sebagai leader akan tercermin dalam sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil dan teladan. Kepala sekolah sebagai inovator dalam melakukan peran dan tugasnya sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungannya yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberi teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-caranya melakukan pekerjaan secara konstruktif, delegatif, integratif, serta adaptif dan fleksibel. Sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan dan melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Gagasan baru tersebut, misalnya moving class, adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki kelas tersebut yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. Yang terakhir yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan khusus pula dari pemimpinnya agar mereka dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan profesionalisme. Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme tersebut, tenaga kependidikan kepala sekolah harus memperhatikan motivasi para tenaga kependidikan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Siswa. Selanjutnya ada tugas dan peran kepala sekolah madrasah dalam pengembangan kurikulum. Dialah tokoh utama yang mendorong guru agar senantiasa melakukan upaya-upaya pengembangan, baik dari guru maupun tugas keguruannya. Karena itu, kepala sekolah madrasah perlu memiliki latar belakang yang mendalam tentang teori praktik kurikulum. Perubahan kurikulum hanya akan berjalan dengan dukungan dan dorongan kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, peran kepala sekolah madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI. Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai manajer dan leader, yaitu pemimpin. Sedangkan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah yaitu sebagai pengelola pendidikan dan sebagai pemimpin formal. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keberhasilan
penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas-tugas pendidikan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa adapun peran kepala sekolah madrasah dalam pengembangan kurikulum PAI, bahwa kepala sekolah madrasah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, superior, leader, inovator, dan motivator. Pada dasarnya pengembangan kurikulum adalah pengarahan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri atau internal, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi dan memahami masa depannya dengan baik sebagai anak dan generasi penerus bangsa. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.